Selamat datang di Laboratorium Teknik Pengolahan dan Produksi. Perkenalkan, nama saya Yosef Simon Juang Hasan, Asisten Laboratorium Angkatan 2016, dan di sini bersama partner saya Karen Sherly Wanita Angkatan 2016. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percobaan. Ayo silakan masuk. Lagi bersama kami pada percobaan kedua. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan apa, Mon? Modifikasi pengaruh lumpur terhadap polimer. Oke, bahan dasarnya apa aja, Mon? Bahan dasar yang kita gunakan hari ini ada air tawar sebanyak 350 ml, ada bentonite sebanyak 17,5 gram, ada exe-polimer sebanyak 0,3 gram, dan ada NaOH sebanyak 0,5 gram. Ayo langsung saja kita lakukan percobaan. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah bentonite yang memiliki fungsi sebagai viscosifier atau bahan pengental untuk kemampuan pembersihan dan untuk mengontrol fluid loss. Yang kedua ada NaOH. Bahan ini digunakan untuk mengontrol pH agar supaya tetap pada pH basah yaitu 9,5 sampai 11,5. Dan yang ketiga ada exe-polimer sebagai viscosifier yang berasal dari polisakarida gam exe-polimer. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama timbangan digital dan cawan, berfungsi untuk menimbang bahan kimia yang akan digunakan dalam membuat lumpur. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan dalam mengukur volume bahan dasar air tawar yang akan digunakan dalam proses pembuatan lumpur. Satuan dari gelas ukur adalah mililiter. Selanjutnya adalah cup mixer. Cup mixer digunakan sebagai wadah dari bahan pembentuk lumpur yang akan dimixer. Setelah itu ada mixer. Mixer berfungsi untuk mencampurkan seluruh bahan-bahan pembentuk lumpur sehingga dapat tercampur dengan merata. Speed yang digunakan dalam mixer ini ada 3, yaitu ada high, ada medium, dan ada low. Selanjutnya ada Mars funnel. Mars funnel berfungsi untuk mengukur viskositas lumpur dengan satuan detik. Setelah Mars funnel, selanjutnya adalah matte balance. Matte balance digunakan untuk mengukur densitas dari drilling fluid, dan alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lengan kesetimbangan yang merupakan komponen matte balance untuk mengatur kesetimbangan saat pengukuran berlangsung. Yang kedua ada cup yang merupakan tempat untuk menaruh sampel yang akan diukur densitasnya. Dan selanjutnya ada water pass yang merupakan indikator untuk posisi kesetimbangan matte balance. Setelah itu ada bola-bola timbal. Selanjutnya ada Van Vigimeter. Van Vigimeter digunakan untuk mengukur rheology dari lumpur, seperti plastic viscosity, yield point, dan gel strength. Di Van Vigimeter terdapat 2 kecepatan, yaitu ada high dan ada low. High untuk mengukur dial reading 200, 6, dan 600 rpm, dan kecepatan low untuk mengukur dial reading 100, 3, dan 300 rpm. Selanjutnya, ada gelas ukur. Gelas ukur kecil digunakan untuk mengukur filtrat lumpur yang keluar dari dalam alat IPA filter press. Alat IPA filter press digunakan untuk mengukur tebal mud cake yang ada pada lumpur. Selain itu, pada alat ini juga untuk mengukur filtrat lumpur yang keluar dari lumpur itu sendiri. Oke, bahan pertama yang akan kita gunakan adalah bentonite yang akan kita ukur sebanyak 17,5 gram. Selanjutnya ada NaOH yang akan kita gunakan sebanyak 0,3 gram. Yang terakhir ada exe-polimer. Kita akan menggunakan exe-polimer sebanyak 0,5 gram.
ke dalam wadah. Kemudian kita kaitkan di mixer. Setelah itu kita tambahkan bentonite dan kita tunggu selama 10 menit. Kemudian ada NaOH. Kemudian setelah 10 menit dimix, kita tambahkan lagi XCD polimer. Lalu kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit kita lakukan mixing, kemudian kita angkat wadah. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran viskositas dengan alat Mars funnel seperti ini. Lumpur yang sudah di-mix akan kita taruh di sini. Gunanya sebagai saringan agar supaya padatan-padatan yang belum tercampur dengan baik dapat disaring di sini. Jangan lupa juga untuk menutup bagian bawah agar supaya lumpur tidak keluar. Setelah itu kita menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa detik atau waktu yang digunakan sehingga lumpur yang ada di dalam corong ini dapat habis keluar ke wadah yang sudah disediakan. Oke, jadi berikut ini waktu yang digunakan lumpur untuk keluar dari corong ke wadah yang disediakan. Selanjutnya ada mat balance untuk mengukur densitas dari lumpur. Setelah dilakukan kalibrasi, kita masukkan lumpur yang sudah disiapkan ke dalam tempat di sebelah sini. Lumpur yang kita taruh sampai penuh agar supaya tidak ada gelembung atau udara yang ada di dalam. Dapat dilihat beberapa lumpur sudah keluar dari lubang, yang berarti wadah ini sudah penuh. Untuk membaca mat balance ini, sebelumnya saya ingin memperlihatkan yang ada di sini. Ada bubble dan ada garis di tengah. Nah, untuk menghitungnya kita akan menimbang dengan menggeser balok yang ada di sebelah sini sampai bubble yang ada di sini berada di tengah atau berada di garis yang sudah ditunjukkan. Oke, baik. Bisa dilihat sudah seimbang dan bubble sudah berada di garis di tengah. Dan kita baca berapa densitas lumpur dari angka-angka yang ada di atas. Seperti yang kita bisa lihat, nilai yang didapatkan adalah 8,7 ppg dan itu merupakan nilai densitas atau berat jenis dari lumpur yang kita lakukan tadi. Kita akan mengukur rheology dari lumpur yang sudah kita mixing dengan menggunakan alat Van Vigimeter. Lumpur yang ada kita masukin ke wadah Van Vigimeter. Selanjutnya kita pasangkan ke Van Vigimeter sampai terdengar bunyi ceklek. Kita bisa lihat di sini bahwa ada garis di Van Vigimeter, jadi permukaan lumpur harus tepat berada pada garis tersebut. Kita angkat. Ketika sudah pas di garis, kita langsung kunci. Di sini tempat untuk mengunci biar dia tidak turun.
Selanjutnya kita akan menghitung dial reading 600 dan dial reading 300. Dial reading 600 dan dial reading 300 berada pada dasar dari Van Vigimeter ini sendiri. Jadi kita harus turunin dulu. Oke, setelah sudah turun pada sampai dasar, kita bisa lihat di sini bahwa untuk mengukur dial reading 600 rpm, dia harus berada pada kecepatan high. Kita bisa lihat di sini. Ini high, kita tinggal geser ke bagian high. Selanjutnya, dia akan berputar dan kita akan melihat angka di dalam skala. Pada angka berapa lumpur ini mulai stabil? Maaf, pada angka berapa skalanya mulai stabil, itulah hasil dari dial reading 600-nya. Di sini kita memperoleh pembacaan skalanya sebesar 23. Kita matikan. Selanjutnya kita ke yang low. Ke dial reading 300 yang low. Kita ceklah ke bagian low di bawah. Tunggu sampai skalanya stabil dan kita akan melakukan pembacaan. Untuk dial reading 300 ini sendiri memperoleh nilai 16. Setelah itu kita matikan dan kita catat hasil yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menghitung gel strength di 10 menit dan 10 detik. Yang pertama saya ajarkan untuk yang 10 detik. 10 detik kita harus hitung pertama pada saat kecepatan high di theta 600 di dial reading 600 selama 10 detik. Terus kita diamkan selama 10 detik dan kita pindahkan dia ke kecepatan low di dial reading 3. Terus kita nyalakan. Simpangan terjauh adalah pembacaan dari nilai gel strength 10 detik lumpur tersebut. Pertama kita ke theta 600 di high. Kita hitung 10 detik. Setelah itu kita diamkan selama 10 detik. Dan kita langsung membaca skala simpangan terjauh di theta dial reading 3. Oke, seperti yang sudah terbaca, simpangan terjauh yang diperoleh adalah pada nilai 11. Untuk menghitung nilai gel strength selama 10 menit, kita menggunakan cara yang sama. Beda di sini adalah waktu pertama untuk gel strength 10 detik adalah kita menunggu selama 10 detik, tetapi untuk gel strength 10 menit kita menunggu lumpurnya selama 10 menit. Seperti biasa kita ke kecepatan high di 600 rpm selama 10 detik. Setelah itu kita matikan. Kita pindah ke angka 3 dan kita akan melakukan di kecepatan low di 3 rpm. Tapi sebelumnya lumpur harus didiamkan selama 10 menit. Setelah lumpur didiamkan selama 10 menit, kita akan melakukan penghitungan gel strength 10 menit. Di sini kita sudah pindahkan alatnya, toolsnya ke 3 rpm di kecepatan low. Setelah saya nyalakan di kecepatan low, skala simpangan terjauh adalah nilai gel strength 10 menit dari lumpur itu sendiri. Nilai yang diperoleh adalah 16. Selanjutnya kita akan mengukur laju tapisan dan mud cake dari lumpur yang sudah kita mixing dengan menggunakan alat IPF Interpress. Di sini ada cartridge gas dan kita harus pastikan dulu bahwa dia start dari nilai 0 sehingga tidak ada gas yang keluar. Pertama kita buka. Kita
Tampilannya seperti ini dalamnya. Lepaskan. Jangan lupa untuk karetnya diangkat. Untuk mengukur mud cake, pertama-tama kita harus menaruh kertas filtrat di dalamnya. Selanjutnya tutup dengan karet lagi dan kita kancing. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya lumpur yang sudah kita dapat, yang tadi sudah kita mixing, kita masukkan ke dalam. Setelah semua lumpur sudah masuk ke dalam, kita pasang lagi. Kita kunci. Nanti gasketernya akan dibuka dan kita pastikan sampai di angka 100. Sebelumnya, untuk mengetahui berapa mililiter filtratnya, kita pasang gelas ukur tepat pada posisinya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan nyalakan. Setelah gasnya sudah keluar, kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan melihat hasil filtrat yang keluar sebesar ini. Selanjutnya, kita akan melihat tebal dari mud cake yang ada. Kita buka semuanya. Setelah kita buka, kita bisa mengukur langsung mud cake dari saringan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita menggunakan mistar. Kita bisa melakukan pembacaan di sini dengan satuan milimeter. Setelah kita mendapatkan filtrat dari API Filtrat Press, hasilnya akan kita ukur pH dari lumpur yang kita buat tadi. Menggunakan pH meter, dimasukkan ke dalam tabung. Setelah itu kita tunggu sebentar, kemudian kita cocokkan dengan warna-warna yang ada di pH meter ini. Bisa dilihat bahwa warna yang didapatkan cocok dengan angka 10, yang berarti pH dari lumpur yang kita gunakan tadi adalah memiliki pH 10 atau basah. Kita hari ini udah selesai melakukan praktikum, dan kira-kira apa aja nih Mon yang kita dapetin? Karena kalau kita melakukan praktikum dengan kita menggunakan alat-alat yang banyak hari ini, nah di sini kita dapat mengetahui nilai dari densitas lumpur yang kita gunakan, ada viskositas, ada rheology, ada API Filter Press yaitu mendapatkan filtrat loss, dan tebal mud cake. Ya, nah dari sini kita bisa lihat nih untuk rheology. Kira-kira berapa sih nilai yang kita dapatkan dari lumpur pada saat pengangkatan cutting? Apakah bagus atau enggak? Ataukah lumpur itu bisa mengangkat cutting atau tidak? Oke, selanjutnya kita sampai di sini semuanya. Bye bye, sampai ketemu lagi di semester depan.